Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membahas satu artikel yang merupakan rangkaian terakhir dari vitamin B, yaitu vitamin B12. Sebelum membahas vitamin B12, sebagai informasi, vitamin B10 telah dihilangkan dari klasifikasi sebagai vitamin, karena merupakan campuran dari vitamin B9 dan B12. Begitupun vitamin B11, vitamin ini juga dihilangkan dari klasifikasi vitamin karena hasil penelitian lanjutan, menunjukkan bahwa vitamin ini sama dengan vitamin B12. Vitamin B12 merupakan vitamin yang larut dalam air. Ada 4 bentuk dari vitamin ini. Pertama, methylcobalamin. Methylcobalamin adalah bentuk vitamin B12 yang paling aktif dalam tubuh manusia, yang dapat mengubah homocysteine menjadi methionine untuk melindungi sistem kardiovaskular. Methylcobalamin merupakan bentuk vitamin B12 yang dapat lebih lama disimpan oleh tubuh. Sebagai catatan, homocysteine adalah satu dari 20 jenis asam amino yang ditemukan dalam tubuh dan darah. Asam amino ini dihasilkan ketika tubuh memecah protein. Ketika tubuh perlu membentuk protein kembali, bahan utama yang dibutuhkan ialah asam amino. Homocysteine merupakan asam amino esensial yang tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh. Bentuk vitamin B12 yang kedua adalah cyanocobalamin. Cyanocobalamin merupakan bentuk sintetis dari vitamin B12, sehingga tidak dapat ditemukan di alam bebas. Di dalam tubuh, cyanocobalamin dikonversi menjadi methylcobalamin atau adenosylcobalamin. Bentuk vitamin B12 yang ketiga adalah adenosylcobalamin. Adenosylcobalamin berfungsi sebagai kofaktor untuk sekelompok enzim yang mengkatalisasi reaksi penataan ulang atau eliminasi yang tidak biasa. Peran kofaktor sebagai inisiator radikal bebas reaktif yang dibutuhkan untuk reaksi ini sudah definitif. Namun perlu penelitian lebih lanjut bagaimana enzim ini mengaktifkan koenzim menuju homolisis dan mengendalikan radikal yang dihasilkan. Bentuk vitamin B12 yang keempat adalah hydroxocobalamin. Sebagian besar hydroxocobalamin ditemukan dari sumber makanan hewani, dan juga secara alami diproduksi oleh bakteri pada saluran pencernaan saat sumber makanan dipecahkan. Hydroxocobalamin juga akan diubah menjadi bentuk aktif yaitu methylcobalamin atau adenosylcobalamin. Vitamin B12 adalah vitamin yang mempunyai struktur paling kompleks secara kimiawi dan merupakan satu-satunya vitamin yang bersumber dari makanan hewani atau dari suplemen. Vitamin B12 dapat dikonsumsi dalam dosis besar. Karena kelebihan vitamin ini dapat disimpan di dalam hati untuk digunakan saat diperlukan. Seperti diketahui, methylcobalamin adalah bentuk vitamin B12 yang paling aktif dalam tubuh manusia. Vitamin B12 dalam bentuk aktif methylcobalamin, terlibat dalam tahapan lain dari siklus Krebs dalam membantu vitamin B9 dalam bentuk aktif THF atau tetrahydrofolate dalam pembentukan nukleotida. Hal ini terjadi apabila vitamin B9 terikat dengan gugus organik. Dalam video ini saya contohkan jika THF terikat oleh CH3. CH3 ini harus disingkirkan agar THF menjadi aktif. Disinilah vitamin B12 terlibat, dalam bentuk aktif methylcobalamin untuk mengikat gugus organik tersebut. Sehingga jika kita melihat gambarannya secara umum, karbohidrat yang kita konsumsi akan melalui 2 tahapan. Pertama menuju siklus Krebs, dimulai dari pembentukan glukos, asam pyruvate, lalu asetil koenzim A, dengan produk penting berupa ATP atau tenaga yang berguna bagi semua aktivitas biologis. Kedua adalah pembentukan glukos 6-phosphate, kemudian membentuk 6-phosphogluconate, selanjutnya menjadi ribulose 5-phosphate, lalu membentuk ribose 5-phosphate, dan berikutnya terjadi pembentukan fosforibosil pyrophosphate, serta terpecah membentuk piurin dan pyrimidin, dengan hasil akhirnya adalah nukleotida. Kehadiran THF sangat diperlukan agar nukleotida dapat terbentuk. Untuk itu vitamin B9 harus benar-benar dalam bentuk aktif tanpa diikat oleh gugus apapun. Disinilah vitamin B12 berperan penting dalam pengambilan gugus pengganggu tersebut pada tahapan pembentukan nukleotida. Sebagai catatan,
Ini adalah satu-satunya kerjasama antara dua jenis vitamin B dalam membantu tahapan pembentukan yang terjadi di dalam sel manusia. Tepatnya pada matrik mitokondria. Lalu, berapa banyak kebutuhan harian kita akan vitamin B12? Dan, dari makanan apa saja, vitamin tersebut bisa diperoleh? Mengacu pada rekomendasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut. Untuk bayi atau anak, usia 0-5 bulan, sebanyak 0,4 mikrogram. Usia 6-11 bulan, sebanyak 1,5 mikrogram. Usia 1-3 tahun, sebanyak 1,5 mikrogram. Usia 4-6 tahun, sebanyak 1,5 mikrogram. Usia 7-9 tahun, sebanyak 2 mikrogram. Untuk laki-laki, usia 10-12 tahun, sebanyak 3,5 mikrogram. Usia 13-80 tahun ke atas, sebanyak 4 mikrogram. Sedangkan untuk perempuan, usia 10-12 tahun, sebanyak 3,5 mikrogram. Usia 13-80 tahun ke atas, sebanyak 4 mikrogram. Vitamin B12, banyak terdapat pada sumber makanan hewani. Maka hal tersebut akan menjadi catatan bagi mereka yang membatasi memakannya. Bagaimana jika kita kekurangan vitamin B12? Beberapa gejala bisa terjadi seperti mudah lelah dan merasa lemah, kulit pucat, sesak napas, kesemutan, penglihatan kabur, keseimbangan menurun. Berikut ini sumber makanan yang mengandung vitamin B12. Kerang, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 98,9 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Sereal, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 21 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Kepiting, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 11,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Tuna, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 10,9 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Daging, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 7,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Keju, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 3,1 mikrogram. Atau dapat memenuhi 77,5% dari kebutuhan harian. Tahu, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 1,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 37,5% dari kebutuhan harian. Susu kedelai, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 1,2 mikrogram. Atau dapat memenuhi 30% dari kebutuhan harian. Telur, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 1,1 mikrogram. Atau dapat memenuhi 27,5% dari kebutuhan harian. Terakhir, susu, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 0,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 12,5% dari kebutuhan harian. Hati sapi, di dalam 1 ons bisa mengandung vitamin B12 sekitar 20 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Ikan sarden, di dalam 3 ons bisa mengandung vitamin B12 sekitar 6,6 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Demikian akhir dari rangkaian artikel yang berkenaan dengan vitamin B12. Semoga bermanfaat dan terima kasih.